Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara total. Jangan ikut khutuwat, khittah, garis perjuangannya syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Saudara-saudara, sahabat ukhuwah fillah, keluarga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, alhamdulillah biiznillah kita bertemu kali ini dalam program Siba Ummi, edukasi bersama Ustadz melalui media online. Apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini? Kita akan mencoba mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat yang saya baca tadi. Ada pesan luar biasa pada ayat ini. Pesan penting yang seharusnya semua umat Islam memahaminya. Sasaran ayat ini adalah orang beriman. Saya perlu sampaikan, siapa sih yang dimaksud dengan orang yang beriman? Orang beriman adalah mereka yang meyakini. Jadi bukan sekedar percaya, bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengatakan, ya aku terima. Orang beriman adalah orang yang meyakini. Kata meyakini menunjukkan bahwa ini ada dalam hatinya. Tidak bisa dia pungkiri. Mulut bisa berbohong, tapi keyakinan tidak akan bisa hilang dari dalam dadanya. Sering saya mengatakan, seorang pelacur bisa saja mengatakan bahwa dia tidak sedang melacurkan diri. Bahwa dia melakukan pelacuran karena sebab A, B, C, D, dan sebagainya. Berbagai alasan yang dia mengira. Dengan menyampaikan alasan itu, maka dia sudah sampai pada menerima atau meminta pembenaran dari banyak orang. Tapi nuraninya tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya perbuatannya adalah sebuah kesalahan. Keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupin. Sesuatu yang sebenarnya mendasar dalam hati. Kalau bahasa kita sering kita sebut dengan menurut keyakinan atau sesuatu yang berada di dalam nuraniku yang paling dalam. Itulah yang menjadi pusat keimanan. Siapa sih orang beriman? Yang situasi di luar tidak akan mengganggu dia. Dia kaya, dia miskin, dia tetap beriman. Yakin kepada siapa? Kepada Allah. Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Apa sih yang dimaksud Tuhan? Kekuatan yang tidak memiliki ketidakpastian. Artinya, dialah yang menetapkan kepastian. Hanya dia sajalah yang sangat amat berdaya. Hanya dia sajalah yang bisa menutupi segala kelangkaan, ketidakmampuan yang ada pada makhluk. Kita bisa mengatakan bahwa nanti kita ketemu jam 10, belum pasti. Siapa yang tahu jam 10 apa yang terjadi sama kita? Allah. Kita bisa mengatakan bahwa besok hujan, belum tentu. Atau saya akan membeli ini mobil mewah, belum tentu. Kenapa? Anda belum tentu berdaya. Anda mungkin tidak punya uang dan sebagainya. Siapa yang memiliki semua kekayaan? Bahkan bukan cuma segala kekayaan yang ada dalam muka bumi, tapi di seluruh semesta raya ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah kita menyerahkan keyakinan. Bahwa kita tahu betul, darah kita yang beredar, udara yang kita hirup dan kita lepaskan, kedipan mata kita, sistem kerja jantung kita, bagaimana kerja limpa, ginjal, dan semuanya. Apakah kita dalam kondisi seperti apa, di mana, bagaimana, semua itu yang menguasai Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Yang ngomong ini orang yang paling yakin tentang Islam,
Yang ngomong ini orang yang paling mengerti tentang Islam. Dia mengatakan, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Saudara-saudara yang mulia, apa yang kemudian menjadi catatan kita? Beriman tidak tergantung suasana. Beriman tidak tergantung kondisi. Beriman tidak tergantung posisi. Beriman Anda sebenarnya adalah apapun yang terjadi, dimanapun Anda, kenapapun Anda, sedang apapun Anda tetap tidak kehilangan keyakinan bahwa Anda cuma hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Anda tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh punya uang, Anda boleh punya rumah, Anda boleh punya jabatan, tapi uang, rumah, jabatan adalah kesenangan yang bahkan tidak bisa memenuhi seluruh harapan Anda. Bahkan satu titik kebahagiaan Anda tidak bisa memastikan bahwa kalau Anda punya uang banyak, Anda pasti bahagia. Kalau Anda memiliki harta yang banyak, Anda pasti bahagia. Anda memiliki jabatan, Anda pasti bahagia. Maka ini catatan pertama kita, bahwa keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa hilang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini sasaran daripada ayat yang sedang kita pelajarin ini. Siapa yang menjadi sasarannya? Siapa yang kemudian diajak bicara oleh Allah? Orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman? Orang-orang yang tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kehilangan keyakinan, walau dia dalam kondisi susah, walau dia dalam kondisi tidak berdaya, walau dia dalam kondisi tidak pasti, tidak ada masalah. Baginya Tuhan adalah Tuhan. Saya tidak akan menghargakan keyakinan saya tentang Tuhan dengan harga yang lain. Saya tidak mau itu. Saya tidak akan menjual keyakinan ini. Dunia tidak lebih mahal dari keyakinan ini. Bagi orang beriman, dalam satu hadis disebutkan yang mafhumnya adalah bahwa jika ditimbang keyakinan la ilaha illallah di satu timbangan, sementara di posisi yang lain, pemberat yang lain, maka diserahkan atau ditaruhkan dunia dengan segala isinya, maka bagi orang beriman lebih berat keyakinan tauhid la ilaha illallah ketimbang dunia dan isinya. Beriman, Anda tetap beriman dalam kondisi susah atau senang. Ada jabatan, tidak ada jabatan. Dalam kondisi wabah pandemi, kita tetap tunduk, yakin sama Allah. Atau dalam kondisi tidak ada wabah, tidak ada penyakit yang merebak. Dalam kondisi ada Ramadan, tidak ada Ramadan, kita tidak kehilangan keyakinan kepada Allah. Dalam kondisi cacat atau dalam kondisi sehat, laki-laki, perempuan, siapapun. Maka Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ajaib nih orang beriman. Kenapa? Inna amruhu kullahu lahu khair. Karena semua urusan sama dia itu baik. Saudara-saudara, insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ingat, kita sedang mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 208. Insya Allah, semoga Allah memberi kebaikan untuk Anda semua, dan semoga Allah mengangkatkan wabah dari atas kita semua, dan semoga kita bisa menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.